Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Rajabi. Saya dari Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, dalam cuplikan video singkat berikut, saya akan menjelaskan materi akidah alaq, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Dan berikut cuplikan videonya dari saya. Nabi Sulaiman alaihi wassalam adalah seorang Nabiullah yang dikaruniai kemuliaan, kecerdasan, dan kemampuan yang sangat istimewa. Nabi Sulaiman alaihi wassalam di kalangan orang Yahudi dikenal dengan nama Solomo atau Solomon, yang berarti Nabi Salam. Nama Solomon berasal dari pemberian ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ia dilahirkan di Palestina, hidup sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Ayahnya Nabi Sulaiman yaitu Nabi Daud ibnu Yahuda, ibnu Yakub, ibnu Ishak, ibnu Ibrahim al-Khalil. Nabi Sulaiman merupakan anak kedua yang lahir dari salah satu istri Nabi Daud, yaitu bernama Batsibah binti Elim. Nabi Sulaiman adalah seorang raja Yahudi yang sangat bijak dan kaumnya disebut dengan Bani Israel. Al-Quran dan Alkitab menyebutkan bahwa Nabi Sulaimanlah yang dipilih sebagai putra mahkota yang sengaja dipersiapkan oleh Nabi Daud sejak usianya 11 tahun sebagai raja setelahnya. Jadi Nabi Sulaiman alaihi wassalam jauh-jauh sudah dipersiapkan oleh Nabi Daud untuk menggantikan sebagai raja di kerajaan Yahudi tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Nabi Sulaiman menjadi raja sejak umur 13 tahun. Nabi Daud alaihissalam bukan tanpa alasan mengangkat Nabi Sulaiman menjadi penggantinya. Pada usianya yang masih sangat muda, karena Nabi Daud alaihissalam melihat pada diri Nabi Sulaiman tampak keunggulan dan keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Nabi Sulaiman sejak kecil, beliau itu orang yang sangat cerdas, tangkas, cerdik, dan penuh perhitungan. Sebagai Nabiullah, Nabi Daud juga diberikan keagungan yang sangat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi yang sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan beliau juga bisa mengerti bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Berikut firman dari Allah yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Nabi Sulaiman SAW adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadikan kekasihnya. Di antara banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman SAW. Berikut di antara mukjizat Nabi Sulaiman SAW. Yang pertama, mengerti bahasa semua binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi di seluruh umat manusia dari peradaban, Nabi Sulaiman adalah orang atau nabi manusia yang paling kaya
sedunia. Dan yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para pasukan jin yang bekerja menuruti semua permintaan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Dan yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan. Justru dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar, seakan tidak terbatas. Hal ini malah membuat Nabi Sulaiman alaihi wasallam merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya, yang pertama, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Sulaiman alaihi wasallam diberikan kekuasaan, keagungan, keistimewaan yang amat sangat besar, beliau masih merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau melihat karunia Allah terlalu besar, akan tetapi ibadahnya masih kurang. Beliau malu memandang ke atas langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman suka berdialog, berbincang-bincang dengan rakyatnya, walaupun itu rakyatnya dari bangsa manusia, hewan maupun bangsa jin. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk nabi yang paling pandai bersyukur, seperti diungkapkan dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahkan dua orang yang bekerja keras. Yang pertama, seseorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan. Sedangkan yang satu lagi, ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan nganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Dan yang keempat, kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Saking khusyuknya beliau sholat, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri. Dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wasallam, banyak sekali hal yang dapat kita teladani, kita contoh dari keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Kita dapat mencontoh sikap Nabi Sulaiman yang sangat rendah hati, walaupun beliau dikarunia kekuasaan, keagungan yang sangat besar. Dan juga beliau walaupun oleh Allah terpilih sebagai Nabiullah yang diberikan keistimewaan, dan beliau tetap merasa rendah di hadapan Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian cuplikan video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga apabila ada salah kata, salah ucap maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.